Asik. Kenapa jadi gini sih? Aku bukannya gombal ya, tapi memang... Dan juga Mas Rizal, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi mau 20 tahun pernikahan? Mau 20 insya Allah. Doain langsung Selamat ya. ya, terima kasih sebelumnya kami berdua mengucapkan sudah datang di pagi-pagi ambiar. Sama-sama. Jadi gimana, menuju 20 tahun usia pernikahan apa yang dirasakan Mas Rizal? Masih Coba. sama aja. Oh ya, kita masih sama, sering jalan berdua. Jadi kayak pacaran Pacaran terus. malah sekarang. Jangan sirik ya. Gak ada yang siri. Tapi gimana caranya, rahasianya tuh apa? Oh lo bisa mau 20 tahun. Tiap rumah tangga pasti punya tips dan triknya. Ada teman kami, jadi dia usia pernikahannya cukup panjang. Nah, salah satu tipsnya dia, jangan dengarkan satu sama lain. Ya, jangan dengarkan satu sama lain, maksudnya jangan dengarkan orang lain. Enggak, maksudnya jangan dengerin kalau dia ngomel, Ya, kalau ngoceh, nggak usah betul. didengerin. Kalau kalian Maksudnya apa lakinya tipsnya? jangan ngedengerin istrinya lagi ngomong. Ya kalau lagi ngomel jangan didengerin, tapi kalau lagi ngomong didengerin gitu. Oh, kalau lagi ngomel jangan. Nggak usah didengerin, dia mungkin hanya ngeluarin unek-unek aja. Ya. Bentaran doang habis Bentaran itu udah. doang. Kita kalau berantem nggak pernah lama. Nggak pernah lama? Nggak pernah lama. Oh, Tapi selalu berantem, ada aja yang berantem. Ada. Ini Natalie dan juga Mas Rizal, kita tuh dengar kabar di awal-awal pernikahan tuh justru sempat hampir berpisah kan? Iya. Terus pada akhirnya apa yang bisa menyatukan kembali dan sampai sekarang berjalan 20 tahun? Ya anak sih pasti. Anak yang pertama, habis itu kita lihat lagi, kita balik lagi gitu. Ini kita bisa tuh Koreksi. gara-gara apa gitu. Terus akhirnya kita mengkoreksi diri sendiri. Iya. Terus kita jalanin itu, kalau seandainya memang kita sayang, pasti kita akan balik gitu. Maksudnya pasti kita akan mikir lagi gitu. Apa sih, ngapain sih kita pisah? Kalau emang gimana ya Bi waktu itu kita... Jadi kita jalanin lagi sampai kita akhirnya untuk memutuskan saling sayang lagi. Terus kita masing-masing punya Terus kesalahan. kekurangan masing-masing coba kita. Iya, coba Berarti kita saling benerin sadar dua-duanya. gitu. Takutnya kan dua-duanya. satu sadar, satu nggak sadar. Itu yang masalah ya. Dan akhirnya Dari mereka mati ya? memutuskan untuk merayakan wedding anniversary-nya dengan kemarin jalan-jalan ke Eropa. Eropa. Dua aja. Berdua. Berdua aja nih, enak lagi banget. kemana-mana berdua mulu. Memang selalu berdua terus kemana-mana. Alhamdulillah sekarang kerja juga jadi berdua. Enggak, kenapa anak nggak diajak? Anak Anaknya udah pada gede, jadi diajakin yang paling kecil 19 tahun. Mau kuliah, baru masuk kuliah. Yang pertama kuliah, udah. Terus kita ajak juga mau kemana, ngapain, berdua doang. Ngapain di sana gitu. Jadi Anak udah punya teman. 19 tahun. Iya. Nggak berasa banget ya? Iya nggak berasa banget. Oke, so apa rasanya kemarin cuma berdua ke Eropa berapa hari? 2 minggu, 15 hari. 15 hari. Cukup lama loh untuk Cukup. hanya berdua aja. Iya. Oke, selama liburan cuman berdua aja tuh apa yang bukan dirasakan? Kalau dirasakan udah jelas happy. Apa yang akhirnya bisa ada membuat percikan api itu kembali hadir? Oh, ya justru gini loh, karena kita kan belum pernah traveling ke negara orang yang kita cuma berdua doang, nggak pakai jasa travel gitu. Sama sekali nggak? Ya, jadi kita tuh mau, biasanya kan kalau keadaan rumah tangga kita udah tahu nih, di Indo juga kita udah tahu, kita pergi ke Lombok, kemana, Bali gitu. Ini luar negeri nih kita gimana nih, ayo kita nyari tantangan baru biar kita seru aja kehidupannya gitu. Jadi Kemana biar aja? seru. Kita ke mana? Ke Itali, Itali, terus ke Swiss, Prancis, terus sama Belanda. Belanda sama umroh. Baliknya umroh. Oh, terakhirnya umroh. Iya. Wow, oke. Kita mau kasih lihat ini ada postingan mereka ketika liburan di mana ini, coba lihat. Ini di Taman Mini apa di mana nih? Nah, baca Kak, baca. Di Belanda sepertinya. Berkah umur sayangku, cintaku, belahan jiwaku, hatiku, sehat selalu, tambah ganteng, tambah sukses dunia akhirat. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Senangnya Oh, jadi ya. kado ulang tahun juga? Enggak sih. Enggak lah. Ya nggak ada, Ya, cuma pokoknya aja ya, sebenarnya itu kita kalau untuk apresiasi buat kita berdua aja gitu loh. Kita jalan-jalan nih kayak besok, insya Allah kita mau ke luar negeri lagi kemana gitu. Jadi itu udah kita Romantis Mas rencanain Rian gitu. ini. Ini jalan-jalan mulu hidupnya ya? Ya terus mau nikmatin hidup gimana lagi dong? Menikmati hidup. Iya dong. Oke, apa yang tidak pernah berubah dari seorang Rizal selama menuju 20 tahun ini? Yang tidak pernah berubah, ya begitu. Gemesin, Oh, apa yang gak pernah berubah? Kalau Mas Rizal terhadap istri. nggak pernah berubah ya. Berubah dia apa ya?
Ya karakternya emang begini, bawel, rewet. Di rumah juga gitu, makanya kita sama dia juga kalau jauh-jauh juga. Muda ya tapi kan ya. Awet muda. Kalau jauh nggak ada yang bawelin. Ini Iya sepi. Aku kalau diem itu anak-anak aku sama dia bingung. Oh dia kenapa nih? Justru aneh gitu kalau aku diem. Nggak cerewet, nggak tiba-tiba gitu. Tiba-tiba dia kenapa nih aneh nih, jangan kayak gitu. Jadi mendingan aku bawel terus mereka tuh tenang gitu kayak ini dia udah balik lagi. Tenang apa pura-pura tenang? Tapi ya Natali Sara dari zaman dulu sampai sekarang emang begini ya apa adanya. Tadi umur anak paling kecil berapa? 19 tahun. Mau 19 ya? 19. Mau 19 tahun. Kita juga mau kasih lihat ini momen ketika mereka hadir saat kelulusan anak mereka. Ya Allah. Pasti pernah kan, ini momen entah ketika lagi jadi wisuda atau menuju anak di wisuda, dialog berdua. Nih anak kita udah gede gini nih. Sampai kita bilang, Boy kamu nggak mau ngomongin cadel lagi kayak dulu kecil gitu. Kita kangen gitu. Terus ya udahlah akhirnya kita punya bayi lagi, jangan dong gitu. Ada sih. Natalie, kita tuh mengikuti kamu dari zaman baheula ya, dari kamu roadshow ke mall-mall. Kalau dulu kan ya, dulu tuh foto model tuh suka roadshow ke mall-mall seluruh Indonesia, ya kan. Mohon maaf pakai rok mini, centil-centil segala macem, ya kan. Terus lihatlah seorang Natali Sara yang begitu berubah sekarang. Apa jadinya kamu tanpa hadirnya seorang Rizal dan juga anak? Waduh, kacau. Asik. Kenapa jadi gini sih? Aku bukannya gombal ya, tapi memang mungkin memang aku kan dari dulu mama papa kan udah pisah ya, jadi kayak kurang sosok pria, emang nggak ada waktu itu ya, jadi cuma papa doang sama adikku paling kecil. Jadi ketika ada suami aku ini, wah langsung deh. Kayak beban-beban aku tuh atau apa tuh langsung dia suruh pikul gitu. Jadi akhirnya maksudnya ada suamiku ini jadi nyaman gitu, apa-apa ngadu. Walaupun kadang nggak menyelesaikan solusi. Tapi minimal ada partner ya kan Ada ya. tempat bercerita. Iya ada partner. Dia nggak menyelesaikan solusi tapi malah ngajak ngebuyarin solusi gitu. Jadi tapi apa jadi seru ya, jadi kita nggak mikirin jadi kayak gitu. Apa ketakutan Natali Sara akan suami Mas Rizal? Masih sama, takut kehilangan, jangan dulu. Gitulah, tapi kita kan nggak tahu ya. Allah yang ngatur, Allah yang punya semua rencana. Tapi insya Allah kita selalu doain yang terbaik untuk suami, anak-anak, pengen ngerasain punya cucu-cucu gitu. Kayak udah ke situ mikirnya tuh, ya tua banget tuh woy, ngomongnya jadi cucu-cucu. Udah kayak lebih kayak gitu. Oke, sebelumnya juga pernah menjalin hubungan namun belum berhasil, tidak berhasil. Kemudian juga besar di tengah keluarga yang barangkali kurang sosok ayah di situ. Dan hadirlah seorang pria bernama Rizal. Rizal. Oke, apa yang paling disyukuri dari hidupnya seorang Natali Sara? Apa pelajaran yang bisa diambil selama ini? Bapak ini menerima aku apa adanya. Jadi waktu itu kan posisi aku juga janda ya, punya anak satu. Jadi nerima aku apa adanya dengan kondisi keluarga yang aku muslim, adikku, nyokap, dan banyak keluarga yang non muslim. Terus sementara suami kan Arab ya guys, tapi mereka tuh baik semua gitu, dari keluarga suami, nggak cuma suami doang, mamanya, abahnya, kakaknya, ipar aku gitu dan keluarganya. Jadi aku tuh ngerasa emang doa-doa aku tuh pengennya begitu, jadi nggak mau terlalu yang berlebih dan akhirnya Allah kasih kayak gitu. Sampai keluarga itu masya Allah baik, dan sama keluarga aku, keluarga non muslim aku juga begitu. Jadi ya udah aku bersyukur banget. Life is good. Iya, Ya. Oke, Natali Sara, kita juga mau kasih lihat yang satu ini, keinginan Natali yang ditolak mentah-mentah oleh sang anak. Tak mau ikuti jejak ibu, Natali Sara sempat arahkan sang anak jadi artis tapi ditolak oleh sang anak. Maksudnya acting, jadi model atau apa? Mengarahkan untuk menjadi apa? Oh iya, aku nyaranin udah main sinetron aja. Gak mau? Gitu, nggak mau. Alasannya apa? Udah maunya nyanyi. Tapi aku udah masukin dia untuk teater, sekolah acting. Udah juga dijalanin sama dia. Akhirnya Akhirnya dia kuliah lagi. memang nggak mau. Belum tahu. Terus yang jadi penyanyi akhirnya dikasih kesempatan untuk belajar nyanyi? Udah juga. Akhirnya Masih kuliah lagi. emang demennya kuliah. Mungkin boleh diajarin untuk jadi pemain kendang soalnya tuh siapa tahu. Janjikan sekali loh.
Buat seorang Mas Rizal dan juga Natali Sara, kita mau kasih lihat. Kalau misalnya Anda bertanya-tanya Sobat Ambiar, Natali Sara kemana aja? Dia lagi sibuk menjadi seorang desain interior. Oke, ini postingannya dengan interior yang dia banggakan dengan captionnya Where Coffee Meets Comfort, Coffee Bar, cantik, simple. Ikan masih ada yang lebih bagus dari itu deh, asik. Tapi ini kamu maksudnya sombong? Enggak. Emang belajar interior? Kan dari dulu Enggak. suka banget bikin ini ya Kak. Iya, tadinya tuh berdasarkan hobi. Tapi ketika hobi itu didiemin, gimana kalau hobi itu jadi cuan, jadi gitu. Oke. Pertama berawal dari rumah sendiri. Iya. Dari rumah sendiri. Awalnya rumah sendiri, cuman banyak yang minta ini ya. Pertama minta saran, konsultasi free dong, gratis ya. Lama-lama kok dia bikin lebih bagus ya. Udah dikasih saran, bayar deh gitu. Jadi maksudnya aku buka jasa itu. Kebetulan kan suami main di properti. Jadi aku isi interior dari situ belajar. Tapi bener-bener nggak belajar sama sekali, cuman learning by doing karena suka ngedandanin rumah, terus akhirnya ya udah temen ada yang minta tolong dibantuin. Iya gitu. Jadi Nggak ada belajarnya sertifikasinya gitu ya, Kak? Nggak ada sih. Tapi memang aku berteman dengan beberapa arsitek, desainer gitu. Jadi aku suka chat, nanya-nanya lebih dengan mereka gitu. Terus punya grup. Jadi kayak ilmu. Mereka juga nggak pelit ilmu gitu. Jadi akhirnya aku belajar dari itu. Terus berdasarkan jam terbang lama-lama gitu. Udah berapa lama menekuni desain interior ini? Kita udah nggak. Dari COVID ya. Iya dari COVID. Dari COVID, berarti proyeknya udah banyak banget dong? Dulu sambil syuting hanya sedikit gitu. Pas sekarang udah lumayan, udah di situ semua. Iya. Oh wow. Banyak oke. dong kliennya ya Kak. Alhamdulillah. Bikin candi, bisa bikin candi? Iya bisa. Tapi luar biasa Natali Sara ya, maksudnya dia mensyukuri hidup dengan cara yang begitu luar biasa. Ada orang yang memang hanya bilang saya bersyukur, tapi tidak melakukan syukur. Dan salah satunya kita bisa lihat dari Natali Sara, punya keluarga, jalan-jalan, melakukan syukur, termasuk juga dengan skill yang diberikan, walaupun gak sekolah tentang interior, tapi pada akhirnya ini bisa menghasilkan. Iya betul. Dan Congratulations. nggak harus berlebih juga kan, kita harus jalan-jalan kemana dengan yang mahal-mahal gitu. Enggak, bahagiain diri aja. Bahagiain diri aja. Yeah. Sudahkah Anda membahagiakan diri Anda hari ini? Kita kembali saat lagi. Serbanganlah tinggi, tapi selalu dijaga kaki di bumi. Senyumlah kembali. Wih. Bintang tamu hari ini. Kita mau bilang buat Marsal Widianto cepat sembuh ya, karena dia dilarikan ke rumah sakit ya, cepat sembuh biar besok Sembuh bisa ya, nemenin kita sayang. Amin. Oke, terima kasih banyak semua bintang tamu. Thank you so much ya. Sehat-sehat selalu, berkah selalu, termasuk buat Sobat Ambiar, dan kami kembali akan menyapa Anda besok tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Gege. Sampai jumpa. Selamat hari Senin. Bye-bye. In the backseat, in the car seat, and the car park. Yeah, get in the taxi, never